Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi fisika, ya, khususnya materi hukum Coulomb. Ini adalah materi fisika kelas 9. Misalnya kita punya dua muatan, ya, ada Q1 dan Q2. Lalu kedua muatan ini dipisahkan oleh jarak, ya, oleh suatu jarak R. Maka gaya yang akan terbentuk dari kedua muatan ini, entah itu gaya tarik-menarik kalau kedua muatan ini berbeda jenis, atau gaya tolak-menolak kalau kedua muatan ini sejenis, besar gayanya bisa kita hitung menggunakan rumus dari Coulomb ini. Ya, rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, untuk memudahkan kita menghafal rumus ini, ya, gaya Coulomb itu kita bisa buat dengan sebuah kalimat ini. Kakiku remak-remuk, ya. Kakiku remak-remuk, karena R kuadrat itu sama dengan R kali R. Remak-remuk. Kakiku remak-remuk itu adalah kalimat yang mungkin akan memudahkan kita dalam menghafal rumus dari gaya Coulomb atau gaya listrik. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan F itu adalah gaya listrik, satuannya Newton. Kemudian K tetapan Coulomb, besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian Q1, Q2 itu artinya muatan listrik 1 dan muatan listrik 2, satuannya adalah Coulomb. Kemudian R, jarak dari dua muatan ini, ya, satuannya adalah meter. Kita lihat beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, dua benda bermuatan masing-masing 40 mikrocoulomb dan 16 mikrocoulomb. Berarti ini yang terjadi adalah gaya tolak menolak karena sejenis. Jarak kedua muatan itu adalah 8 cm. Besarnya gaya listrik yang terjadi adalah berapa? Kita menuliskan informasi dari soalnya. Yang pertama adalah informasi diketahui. Kita tuliskan D1. Besar muatan, ya, ini kita bisa kasih nama Q1 dan Q2. Berarti yang pertama Q1 sama dengan 40 mikrocoulomb. Ingat, 1 mikrocoulomb itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 coulomb. Berarti 40 mikrocoulomb itu kita ubah menjadi 40 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb, ya. Mengapa? Karena satuan dari muatan itu adalah coulomb. Lalu Q2, muatan yang kedua besarnya adalah 16 mikrocoulomb. Berarti kita ubah menjadi berapa coulomb? Iya, sama dengan 16 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Lalu jarak kedua muatan itu, ya, jarak sendiri itu adalah R, akan sama dengan 8 cm. Ya, 8 cm ini dalam bentuk pangkat. Kita ubah, ya, cm ini ke dalam meter, ya, karena satuan dari jarak itu meter bukan sentimeter. Nah, kita ubah 8 cm itu sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Mengapa Pak Frans? Oke, kita bisa tunjukkan. Jadi 8 cm itu kalau kita nyatakan ke dalam meter, sentimeter ke meter itu berarti naik 2 tangga. Ya, ingat tangga satuan jarak. Itu berarti sama dengan 8/100. Oke, 8/100 kita bisa ubah menjadi 100 ini dalam bentuk pangkat itu sama dengan 10 pangkat 2. Nah, 8/10 pangkat 2 itu kita bisa nyatakan jadi 8, iya, kali 10 pangkat negatif 2. Dari mana? Kita menggunakan sifat ini. A pangkat atau 1/A pangkat M, ya, itu sama dengan 1
kali A pangkat negatif M. Jadi kita bisa menggunakan sifat ini. Dengan demikian 8 cm ke meter itu sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kita bersihkan dulu layarnya. Lanjut, setelah itu jangan lupa kita juga menuliskan informasi dari tetapan Coulomb, ya, K. K sendiri sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dengan satuan standarnya. Lalu D2 yang ditanyakan adalah besar gaya listriknya, ya, atau F. Gaya yang terjadi adalah gaya tolak menolak karena muatannya sejenis, sama-sama plus. Lalu kita desain penyelesaiannya. D3, hukum Coulomb, F sama dengan K I Q, remak remuk. Kita tinggal gantikan. K kita ganti dengan 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9. Lalu Q1 diganti dengan 40 kali 10 pangkat negatif 6 dikali Q2 diganti dengan 16 kali 10 pangkat negatif 6, lalu dibagi R kuadrat. R sendiri adalah 8 kali 10 pangkat negatif 2. 8 kali 10 pangkat negatif 2. Jangan lupa dikuadratkan. Berarti akan kita pangkat 2 kan, dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan bagian pembilang. Tapi saran Pak Frans, 9 kali 40 kali 16 tidak perlu kita kalikan. Kita tahan. Mengapa? Karena nanti akan kita bagi dengan hasil kuadrat dari 8 kali 10 pangkat min 2. Sehingga tetap kita tulis menjadi 9 kali 40 kali 16 kali 10 pangkat. Nah, ini ingat perkalian bentuk pangkat pada mata pelajaran matematika dengan bilangan pokok sama, ya, sama-sama bilangan pokoknya 10. Untuk perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti tinggal kita jumlahkan pangkatnya. 9 tambah negatif 6 itu positif 3. Positif 3 tambah negatif 6 sama dengan negatif 3. Kemudian kita bagi. Selanjutnya ini 8 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kita jabarkan saja. 8 pangkat 2 itu kita nyatakan jadi 8 dikali 8. Lalu 10 pangkat min 2, ya, ingat pangkat dari bilangan berpangkat, pangkatnya kita kalikan. Negatif 2 kali 2 sama dengan negatif 4. Nah, setelah itu kita bisa sederhanakan. Yang pertama yang kita coret yang mana nih teman-teman? Oke, 16 dan 8 boleh ya kita sederhanakan. 16 bagi 8 sisa 2. Lalu ada 40 sama 8. Nah, 40 bagi 8 sisa 5. Berarti tinggal di bagian pembilang 9 kali 5 kali 2 kali 10 pangkat min 3. Kita selesaikan yang bilangan tanpa pangkatnya. 5 kali 2 itu 10 kali 9 90, ya. Lalu kali 10 pangkat min 3 bagi 10 pangkat negatif 4, ya. Itu berarti akan sama dengan 90 dikali. Nah, ini adalah bentuk pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dikurangkan. Negatif 3 kurang negatif 4 itu jadi negatif 3 tambah 4 atau sama dengan 1. Jadi 90 kali 10 pangkat 1, ya, 10 pangkat 1 itu 10, berarti 90 kali 90 sama dengan 900. Jadi F nya itu sama dengan 900 Newton. Jadi besarnya gaya listrik yang terjadi adalah 900 Newton. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika besar gaya Coulomb antara dua muatan identik A dan B adalah 1,6 Newton,
serta kedua muatan tersebut terpisah pada jarak 3 cm. Berapakah besar masing-masing muatan A dan B? Kita tuliskan informasinya. D1, besar gaya Coulomb adalah 1,6. Ya, gaya Coulomb itu adalah F, itu sama dengan 1,6 Newton ya. Dalam bentuk pangkat kita bisa nyatakan menjadi 1,6 itu adalah kita abaikan komanya 16, lalu kali 10 pangkat, karena ini ada satu angka di belakang koma maka pangkatnya min 1 Newton. Lalu ada dua muatan identik, muatan A dan B. Berarti ini ada muatan A identik itu berarti sama. Besarnya Ki A itu sama dengan Ki B, atau akan sama dengan muatan itu sendiri. Lalu kedua muatan ini terpisah pada jarak 3 cm. Berarti R sama dengan 3 cm. Nyatakan dalam meter sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2 karena bagi 100 meter. Lalu jangan lupa K ya, tetapan dari Coulomb. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 satuan standar. Lalu D2 yang ditanya adalah berapakah besar masing-masing muatan A dan B. Berarti yang ditanya adalah Ki A dan Ki B, atau dalam kasus ini yang ditanyakan adalah Ki. Oke, kita desain penyelesaiannya. D3 gaya Coulomb ya, F sama dengan kakiku remak remuk, berarti K kali Ki A, bukan Ki 1 karena muatannya dalam A dan B, lalu dikali Ki B, kakiku remak remuk, R kuadrat. Setelah itu tinggal kita substitusikan. F diganti dengan 16 kali 10 pangkat negatif 1. 16 kali 10 pangkat negatif 1 sama dengan K diganti dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Ki A. Ki A sendiri sama dengan Ki, berarti dikali dengan Ki, dikali Ki B. Ki B juga bisa diganti dengan Ki, lalu per R kuadrat ya. R kuadrat itu berarti 3 kali 10 pangkat negatif 2. 3 kali 10 pangkat negatif 2, kemudian kita kuadratkan. Bagian pembilang kita selesaikan, dan penyebut juga ya, yang kiri dibiarkan saja dulu. Kita tulis kembali jadi 16 kali 10 pangkat negatif 1 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, lalu Ki kali Ki itu akan sama dengan Ki kuadrat. Lalu ini kita jabarkan, 3 kuadrat itu bisa kita nyatakan jadi 3 kali 3 atau boleh langsung 9. Lalu 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan, ingat pangkatnya dikalikan, jadi 10 pangkat negatif 2 kali 2 negatif 4. Setelah itu tinggal kita coret-coret. Yang pertama 9 dengan 3 ya, ada 3 kali 3 9. Oke, kita bagi pelan-pelan saja. 9 bagi 3 sisa 3, lalu 3 bagi 3 selesai, sisa 1. Nah selanjutnya tinggal kita kali silang nih teman-teman. Ini sebenarnya 16 kali 10 pangkat negatif 1 per 1. Tinggal kita sekali silang seperti ini ya. Berarti yang ini duluan ya, kita kalikan. Kali 1 berarti jadinya 10 pangkat 9 dikali Ki kuadrat akan sama dengan 16, kemudian dikali 10 pangkat. Nah ini karena dikalikan ya, min 1, 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 4. Jadi kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan, min 1 tambah min 4 ya, berarti sama dengan min 5 atau negatif 5. Berarti Ki kuadrat akan sama dengan apa? Ya, 16 kali 10 pangkat negatif 5 dibagi 10 pangkat 9. Berarti Ki kuadrat akan sama dengan
16 dikali 10 pangkat berapa? Ini adalah pembagian, berarti pangkatnya dikurangi. Negatif 5 kurang 9 berarti sama dengan negatif 14. Berarti Ki akan sama dengan akar dari 16 kali 10 pangkat negatif 14. Ini kita selesaikan satu-satu. Ini plus minus ya, sorry, plus minus. Berarti Ki akan sama dengan plus minus akar dari 16 itu 4 kali 10 pangkat berapa ya, 10 pangkat negatif 14 akarnya berapa. Nah, cara pembuktiannya seperti ini. Jadi misalnya akar 10 pangkat negatif 14, akar itu dalam bentuk pangkat itu sama dengan pangkat setengah. Ya, ingat, akar itu dalam bentuk pangkat adalah pangkat setengah. Nah, ini tinggal kita kalikan pangkat dari bilangan berpangkat ini. Ya, 14 kita bagi 2. Berarti sama dengan 10 pangkat negatif 7. Jadi, untuk lebih gampangnya, akar dari 10 pangkat negatif 4 ini langsung negatif 14 bagi 2. 2 itu sebenarnya ada di bagian ini, tapi tidak tertulis. Harusnya di sini 2 gitu ya. Kita bagi 14 dibagi 2. Berarti jadinya negatif 7. Berarti Ki-nya adalah plus minus 4 kali 10 pangkat negatif 7. Berarti Ki A ada dua kemungkinan, baik Ki A dan Ki B bisa sama-sama positif 4 kali 10 pangkat negatif 7, atau bisa negatif 4 kali 10 pangkat negatif 7. Jadi nilai dari Ki A ya, atau sama dengan Ki B itu sama dengan plus minus 4 kali 10 pangkat negatif 7 Coulomb. Itu adalah nilai dari kedua muatannya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada gambar di bawah, gaya tolak-menolak yang dialami kedua muatan adalah 144 Newton. Maka jarak kedua muatan itu adalah berapa? Ini ada keterangan 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat negatif 6 coulomb, dan K 9 kali 10 pangkat 9 dengan satuan standarnya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah R-nya berapa. Kita coba tuliskan ya. D1 ada muatan 1 ya, Q1 berarti sama dengan 10 mikrocoulomb, atau ingat 1 mikrocoulomb itu 10 pangkat negatif 6 coulomb. Jadinya 10 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Lalu Q2 itu sama dengan 4 mikrocoulomb, atau sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Lalu ada gaya yang terjadi antar kedua muatan ini ya, sama sejenis berarti tolak menolak. Gayanya adalah 144 Newton. Lalu tetapan coulombnya sendiri adalah 9 kali 10 pangkat 9 satuan standar. Yang ditanyakan adalah berapa jarak kedua muatan itu atau R-nya. Kita desain penyelesaian D3. Masih menggunakan hukum Coulomb, kaki kurma-kermuk, berarti F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. F-nya kita ganti dengan 144 sama dengan K diganti dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1. Q1 besarnya adalah 10 kali 10 pangkat negatif 6 kali Q2 besarnya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6 lalu dibagi R kuadrat. Itu yang ditanyakan. Selanjutnya 144 ini kita bisa jabarkan ya. Jabarkan, Pak Frans ubah menjadi 12 kali 12. Mengapa? Karena kedua bentuk kiri dan kanan ini itu bisa kita coret-coret ya, sama-sama pembilang boleh.
dipisahkan oleh tanda sama dengan sepanjang di bagian kiri ini adalah bentuk perkalian dan di bagian kanan seluruhnya adalah bentuk perkalian. Maka bisa kita coret. Lalu kita tuliskan kembali 9 kali 10 kali 4. 9 kali 10 dikali 4 dikali 10 pangkat, sama seperti penjelasan di awal, perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, pangkatnya dijumlahkan. 9 tambah negatif 6 positif 3 tambah negatif 6 berarti negatif 3, lalu dibagi R kuadrat. Nah, setelah itu kita bisa coret ya. 12 dengan 4 ya, 12 bagi 4 berarti sisa 3. 3 dengan 9 sisa 3. Oke, 3 dengan 12 sisa 4. 4 dan 10 kita bagi 2 sisa 2, ini sisa 5. Oke, nah ini tinggal kita kali silang. Ini kan sebenarnya per 1 di sini, tinggal kali silang. 2 kali R kuadrat, 2 R kuadrat akan sama dengan yang bagian ini sisanya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 3 ya. Kita coba tulis di sini. Berarti R kuadrat akan sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 2 atau R kuadrat. Nah, 5 bagi 2 itu 2,5. 2,5 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, 2,5 ini kita bisa jadikan bilangan berpangkat. Jadinya 25 kali 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat negatif 3. Berarti R kuadratnya akan sama dengan 25 kali 10 pangkat. Perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlahkan. Negatif 1 tambah negatif 3 negatif 4. Berarti R akan sama dengan akar 25 kali 10 pangkat negatif 4. Atau R akan sama dengan akar 25 5 kali 10 pangkat negatif 4 dibagi 2, karena ini bentuk akar. Jadinya 10 pangkat negatif 2 meter ya. Jadi R sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 2 meter, atau kalau kita jadikan senti akan sama dengan 5 cm. Jadi jarak yang terjadi antara muatan pertama dan muatan kedua sehingga menyebabkan gaya listriknya 144 Newton itu adalah 5 cm. Ya, kita lanjut ke soal terakhir. Dua buah benda bermuatan listrik tidak sejenis, tarik-menarik dengan gaya sebesar F. Jika jarak kedua muatan didekatkan menjadi sepertiga kali semula, maka gaya tarik-menarik antar kedua muatan menjadi berapa F? Kita coba gambarkan kondisinya. Ini adalah kondisi mula-mula. Misalnya ini adalah dua muatan. Misalnya ini adalah muatan pertama I1, ini adalah muatan kedua. Kedua muatan ini terpisah dengan jarak R. Ya, dengan jarak R, atau kita anggap ini sebagai R1. Kenapa? Karena di sini ada perubahan jarak setelah itu. Ini misalnya muatan positif, ini ada muatan negatif. Maka yang terjadi adalah kedua muatan ini akan tarik-menarik. Lalu kedua muatan ini didekatkan. Ya, kita gambar kembali kondisinya. Ini kondisi keduanya. Kedua muatan itu, ya, muatan pertama Q1 yang tadi jaraknya segini didekatkan, misalnya lebih rapat lagi seperti ini. Ini adalah Q2 dengan jarak R2 nya itu sama dengan sepertiga kali semula, berarti sepertiganya R1. Maka yang gaya tarik menarik antar kedua muatan menjadi berapa F? Nah, ini kalau soal seperti ini kita bandingkan. Jadi kita bandingkan gaya pertama dan gaya yang kedua setelah kedua benda ini didekatkan sepertiga kali jarak semula. Kita bisa bandingkan
F2, lalu kita bandingkan dengan F1. Oke, F2 rumusnya apa? Rumusnya masih kakiku remak-remuk, berarti K, oke, dikali muatannya tidak berubah, berarti tetap Q1 kali Q2 lalu dibagi R, tapi kondisinya di sini adalah R2, berarti jadinya R2 kuadrat. Kemudian kita bagi, ya ini pembagi utamanya, lurus dengan tanda sama dengan, masih kaki kurang remuk, tapi untuk kondisi pertama K tetap kita tuliskan. Oke, kemudian Q1 Q2 tetap kita tuliskan karena muatannya tidak berubah, lalu dibagi dengan R1 kuadrat. Oke, R1 kuadrat. Nah, ini tinggal kita coret nih, K sama K kita coret, lalu Q1 dengan Q1, Q2 dengan Q2, berarti bagian pembilang ini sisa 1, bagian pembilang untuk pecahan kedua juga sisa 1. Maka perbandingannya adalah seperti ini, F2 dibanding F1 itu akan sama dengan 1 per R2 kuadrat, lalu dibagi 1 per R1 kuadrat. Oke, nah ini adalah bentuk pembagian pecahan. Ingat konsep matematika ya, F2 per F1 untuk pembagian pecahan, berarti ya kita tuliskan pecahan pertama dulu, 1 per R2 kuadrat, lalu tanda bagi kita ubah menjadi kali, setelah itu pecahan keduanya dibalik, jadi dikali R1 kuadrat dibagi 1, atau ini jadinya F2 per F1 akan sama dengan 1 kali R1 kuadrat, itu berarti R1 kuadrat, lalu dibagi R2 kuadrat dikali 1 itu sama dengan R2 kuadrat. Jadi kita akan menggunakan rumus ini teman-teman ya, F2 per F1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Oke, kita mulai menggantikan. F2 nya tetap ya, kemudian dibagi F1 nya ya, gaya sebesar F, gaya mula-mulanya F1 itu adalah F, sama dengan R1 kuadrat ya, tetap ya, jarak mula-mula adalah R1, kemudian R2, nah R2 kita ganti dengan 1 per 3 R1, jadi 1 per 3 R1 lalu dikuadratkan. Ini kita tulis jadi F2 lalu per F sama dengan R1 kuadrat per 1 per 3 R1 kuadrat, berarti 1 per 3 kuadrat itu 1 per 9, lalu R1 kuadrat ya, R1 kuadrat. Nah, tinggal kita coret R1 kuadrat bagi R1 kuadrat, sisa 1 di bagian pembilang, jadinya F2 per F itu sama dengan 1 per 1 per 9 ya. Jadi kita bisa ubah menjadi F2 per F sama dengan 1 bagi, kita ubah menjadi kali, lalu 1 per 9 dibalik menjadi 9 per 1 ya. Setelah itu tinggal kita kali silang, F2 kali 1 berarti sama dengan F2, lalu F nya dikali 1 kali 9 kan kali silang ya, jadinya sama dengan 9F. Jadi gaya tarik menarik antar kedua muatan akan menjadi 9F apabila jarak kedua muatan ini didekatkan 1 per 3 dari jarak semula. Baik, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan hukum Coulomb, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, jika tidak suka boleh jempol ke bawah, atau boleh menuliskan komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya, supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini.
Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.